warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pemirsa, memanusiakan manusia adalah salah satu tindakan yang sudah selayaknya kita lakukan sebagai seorang manusia, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama ciptaannya. Dan biasanya hal ini bisa diekspresikan menjadi salah satu bentuk aksi ataupun tindakan di tengah masyarakat yang biasa disebut sebagai aksi positif. Dan aksi ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama agar berdampak di tengah masyarakat. Saya Fikri Muhammad Nur, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dalam program Bicara Langsung atau Bilang. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini kita akan mengangkat tema aksi positif bersama kawan kemanusiaan. Sudah hadir bersama saya di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah, dua orang narasumber kawan-kawan dari organisasi non-profit kawan kemanusiaan, yaitu ada Amdal Alamsyah dan juga Nurdiana. Selamat malam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih sudah bertanya. Ya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan banyak sekali membahas dan berbincang tentang organisasi non-profit kawan kemanusiaan ini. Seperti apa, kemudian bagaimana awalnya organisasi ini terbentuk, dan lain sebagainya. Kita akan membahas hal ini secara mendalam selama 1 jam ke depan. Ya, langsung saja saya ke Amdal dulu ya. Amdal, apa sebenarnya kawan kemanusiaan ini dan siapa yang pertama kali menginisiasi organisasi ini? Oke, baik. Mungkin saya akan bercerita sedikit bagaimana terbentuknya kawan kemanusiaan ini. Jadi, kawan kemanusiaan ini terbentuk dari beberapa keresahan anak muda Kota Palu, termasuk saya. Kami terdiri dari 5 orang. Ya. Ada yang kuliah di Untat dan ada yang kuliah di luar juga. Terus tiba masa tiba akal kami berpikir bagaimana caranya agar kita sebagai anak muda atau sebagai mahasiswa tidak hanya seperti hanya menjalani kuliah di kampus saja, seperti kuliah belajar pulang ke rumah, kuliah belajar pulang ke rumah. Dan juga memang untuk sekarang rata-rata dari kami belum ada yang ikut organisasi kampus, jadi memang pemikirannya kan kami kan angkatan 20 untuk kuliah. Jadi dari awal-awal itu sudah berpikir mungkin kedepannya kita harus turun ke masyarakat, bagaimana kita membantu mereka yang sedang kesusahan seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya di pengalaman di sekolah-sekolah juga di SMA kita ada ikut organisasi sekolah, kayak turut serta langsung ke masyarakat membagi-bagikan sembako atau nasi seperti itu, barang bekas yang tidak terpakai itu kami kasih di masyarakat. Nah, itu terbawa sudah sampai di kuliah ini. Nah, dari situ kita berpikir kalau misalnya kita tidak ikut organisasi kampus, bagaimana caranya kita bisa tetap turun aksi ke lapangan untuk membantu masyarakat. Nah, dari situlah terbentuk kawan kemanusiaan. Baik. Nah, setelah itu pada saat sudah terbentuk kawan kemanusiaan, kita berpikir mungkin sebaiknya kita berjalan secara independen dulu, karena kita kan sudah organisasi non-profit, tidak di bawah naungan pemerintah, tetapi kami juga komunitasnya terbuka, bisa menerima semua anak muda Kota Palu untuk bergabung bersama kami. Jadi seperti misalnya mereka secara ikhlas ingin membantu, jadi kami akan menerima apapun itu tanpa persyaratan apapun. Iya, baik. Oke, boleh saya tambahkan sedikit, Boleh, Kak? silakan dia. Tadi bicara tentang kawan kemanusiaan ya, apa itu kawan kemanusiaan? Seperti yang sudah dibilang Amdal tadi, kawan kemanusiaan ini adalah organisasi non-profit yang memang bergerak di bidang kreatif, sosial budaya, dan pendidikan gitu. Ya. Nah, bicara tentang non-profit sendiri kan, non-profit sendiri itu adalah organisasi yang memang sasaran pokoknya untuk mendukung suatu isu atau perihal mengambil perhatian masyarakat itu sendiri untuk tujuan yang tidak komersial atau tanpa adanya perhatian terhadap hal-hal yang bersifat laba atau keuntungan. Jadi di kawan kemanusiaan ini memang kita fokusnya terhadap isu-isu sosial budaya dan pendidikan seperti itu. Baik. Menarik karena memang awalnya ini berawal dari keresahan dan juga karena teman-teman kebetulan adalah mahasiswa kita bilang angkatan pandemi ya, yang akhirnya harus kuliah secara daring, kemudian karena membuat itu terhambat, sulit untuk bergabung dengan organisasi, akhirnya membentuk organisasi sendiri. Sangat saya apresiasi hal ini. Terima kasih. Ini adalah anak muda yang sangat baik ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Dan juga tadi saya mendengar ada konsep kreatif begitu. Iya.
seperti apa maksudnya konsep kreatif ini? Dituangkan dalam bentuk apa di organisasi kawan kemanusiaan ini? Oke, untuk konsep kreatif sendiri dari Instagram sendiri kan kita mulai promosinya dari situ ya kayak kita bikin konten-kontennya dari situ, kita mulai sebarkan melalui akun-akun sosial pribadi kami dari kawan-kawan seperti itu. Untuk proses kreatifnya sendiri yaitu setiap kita bikin kegiatan, menurut saya itu sudah masuk dalam proses kreatif itu sendiri. Baik, baik. Dan salah satunya adalah pemanfaatan media sosial tadi ya. Iya. Baik. Nah, tadi saya juga mendengar bahwa keresahannya adalah ingin membantu masyarakat yang kesusahan begitu. Apakah teman-teman punya target ataupun segmentasi sendiri begitu terkait dengan masyarakat yang kesusahan ini atau seperti apa begitu? Atau memang teman-teman tidak pandang bulu begitu? Oke. Untuk target sebenarnya apa ya? Kita mau tujuan kita sebenarnya supaya masyarakat ini lebih aware saja Kak. Baik. Untuk maksudnya ke lingkungan sekitar terutama di Kota Palu ini, tujuan kita supaya masyarakat tuh lebih aware, lebih sadar bahwa apa yang sedang terjadi di lingkungan mereka, seperti itu. Baik. Kepedulian masyarakat begitu ya ingin ditingkatkan. Baik. Saya ke Amdal. Amdal berarti apakah salah satu inisiator juga ya? Iya. Dari kawan kemanusiaan ini. Iya, betul. Nah, dan waktu itu saya dengar berawal dari tongkrongan ya Amdal ya? Iya, betul. Nah, itu boleh diceritakan bagaimana awalnya itu akhirnya dari sebuah tongkrongan itu kemudian bisa muncul ide yang sebagus ini begitu. Oh, baik. Ini cerita lagi ya. Iya, iya. Jadi sewaktu SMA saya bersama teman-teman saya karena rata-rata kita yang membentuk kawan kemanusiaan ini dari teman kelas saya sendiri itu. Jadi kita berpikir konsep bagaimana kalau misalnya kita sudah lulus SMA bisa ikut turun maksudnya sebagai volunteer atau relawan untuk masyarakat. Iya. Nah, setelah lulus SMA kita langsung daftar kuliah masing-masing di berbagai fakultas di berbagai universitas Indonesia. Iya. Terus karena lagi masa pandemi, jadi belum ada yang berangkat keluar kota, jadi masih terkumpul. Nah, disitulah maksudnya terkumpul di satu tongkrongan. Nah, itu kita membuat konsep seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita bisa membantu masyarakat dalam minimalisir kekurangan mereka, gitu ya, atau yang mereka yang sedang kesusahan, seperti itu. Baik, Amdal. Sejak kapan akhirnya organisasi ini berdiri? Organisasi berdiri di awal tahun 2020. Di awal tahun 2020 ya, 2020. kemudian masih bertahan sampai saat ini. Sampai saat ini. Baik, itu tadi dari inisiator langsung. Nah, Dian sendiri, bagaimana akhirnya tertarik untuk bergabung bersama dengan kawan kemanusiaan ini? Oke, tertarik atau tidak tertariknya ya. Sebenarnya ini awalnya ajak-ajakan juga sih Kak, sama seperti teman-teman ini. Iseng-iseng gitu. Soalnya di kampus sendiri, sejujurnya saya tidak ikut organisasi apapun, jadi kenapa tidak gitu. Jadi coba saja untuk ikut dan ternyata seru. Baik. Gitu. Seru, dan apa yang akhirnya Dian dapatkan dari kawan kemanusiaan ini? Oke, apa yang saya dapatkan yang pertama value ke diri saya sendiri adalah saya lebih, yang seperti saya bilang tadi, saya lebih peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Terus yang kedua, saya bisa kenal banyak teman dari lingkungan mana saja, gitu. Jadi karena kriteria yang masuk di kawan kemanusiaan itu tidak menentu Kak, gitu. Baik, baik. Jadi memang selain berdampak pada masyarakat juga ternyata untuk anggota sendiri bisa berdampak gitu ya. Betul. Nah, kemudian saya ingin bertanya ke Amdal dan juga Dian ya. Ini terkait pendapat gitu, opini. Bagaimana menurut Anda isu sosial budaya maupun edukasi yang ada di Kota Palu ataupun di Sulawesi Tengah saat ini begitu? Apa yang menurut teman-teman menjadi sebuah concern saat ini? Mungkin boleh Amdal dulu. Untuk yang terjadi sekarang mungkin kalau dilihat untuk sekarang itu mungkin kemungkinan besar yang kita dengar-dengar ya pandemi sih, pandemi COVID-19, karena tahun kemarin kan seperti melonjaknya pandemi COVID-19 itu sudah sangat merasakan masyarakat Kota Palu atau Sulawesi Tengah atau seluruh Indonesia. Terus kami berpikir bagaimana caranya kawan kemanusiaan bisa ikut turun langsung membantu maksudnya masyarakat yang sedang terkena pandemi ini. Namun sampai sekarang kita belum punya konsep yang matang untuk ikut turut serta karena memang dianjurkan pemerintah agar tidak ada maksudnya terkhusus untuk anak-anak muda ya, karena mungkin seringan keluar malam atau apa. Jadi anak-anak muda yang diutamakan agar dijaga kesehatan. Jadi kami juga dari kawan kemanusiaan berpikir seperti itu karena rata-rata kami semua anak-anak muda. Jadi
ya mau tidak mau kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah karena memang komunitas yang kami juga tidak terkait dengan pemerintah seperti itu. Baik, berarti pandemi ya saat ini memang menjadi concern gitu, yang akhirnya mempengaruhi banyak aspek di kehidupan masyarakat. Kalau Dian seperti apa? Hampir sama sih Kak, sebenarnya kayak Amdal, problematika kultur sosial ya di pandemi. Soalnya kenapa saya bilang begitu? Soalnya akibat itu banyak aspek-aspek yang memang terdampak, oleh itu dari segi pendidikan, ekonomi masyarakat, seperti itu. Dan untuk mendapatkan solusi dari itu semua saya rasa tidak gampang Kak, karena ya yang seperti saya bilang tadi, dari segi pendidikan juga belum terlalu didapat ininya ya, solusinya. Terus dari segi ekonomi juga seperti itu, banyak kan di luar sana yang kehilangan pekerjaannya oleh karena pandemi itu, seperti itu. Dan memang akhirnya teman-teman juga merasakan dampaknya sendiri ya. Akhirnya yang harusnya berkuliah langsung di kampus, jadi kayak harus berkuliah di dalam kamar begitu, di rumah secara daring begitu ya. Tapi tetap sama-sama menuntut ilmu begitu ya. Baik ya, pemirsa, Mas Bambang, sangat seru sekali perbincangan kita terkait dengan kawan kemanusiaan ini dan juga opini dari kedua anak muda yang sangat positif begitu di tengah masyarakat. Baik, selanjutnya saya ke Amdal lagi ya. Amdal, Anda sebagai inisiator, kemudian juga bagaimana? Apakah konsep organisasi ini menerima begitu semua kalangan untuk ikut bergabung atau seperti apa begitu? Dan sampai sejauh ini sudah ada berapa orang yang akhirnya bergabung dengan kawan kemanusiaan ini? Oke, baik. Jadi kawan kemanusiaan itu memang kita itu sebagai wadah anak muda Kota Palu yang bisa menyalurkan ide-ide kreatifnya dan juga peka terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Jadi kita memang membutuhkan, kami yang kawan kemanusiaan membutuhkan orang-orang yang mempunyai ide-ide itu untuk agar supaya bagaimana kita bisa seperti yang kami bilang tadi itu bisa membantu masyarakat. Makanya kami tidak pandang kriteria apapun. Yang penting dia bisa secara ikhlas membantu kami dalam kegiatan kemanusiaan ini. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya untuk syarat tertentu atau kriteria tertentu untuk masuk di kawan kemanusiaan sendiri itu tidak ada, karena di dalamnya ada yang berkuliah, ada juga yang tidak, ada yang masih sekolah, ada juga yang tidak bersekolah. Jadi random aja gitu, as long as you punya niat ya. Ayo kita bantu. Punya niat untuk sama-sama membangun dan beraksi positif di tengah masyarakat, begitu ya. Baik, nah kita sudah membahas tentang organisasinya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan program-program gitu? Apa saja program-program yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kawan kemanusiaan sejak awal dibentuk sampai saat ini? Boleh dia? Oke. Untuk programnya sendiri, yang pertama ini kita sempat berbagi makanan ke jalanan, terus yang kedua kita sempat mengunjungi panti asuhan juga. Terus yang ketiga konser amal, itu yang sempat kemarin, yang namanya Berkawan Kak. Terus yang keempat, kemarin kita sempat ke Rogo ya. Iya, membantu masyarakat di daerah Rogo Kak yang terkena banjir kemarin. Seperti itu. Baik, saya Amdal, berarti tadi ada berbagi makanan, kemudian ada kunjungan juga ke Rogo. Boleh diceritakan setiap program itu seperti apa? Jadi untuk kayak seperti membagi-bagi nasi itu kan kita membagi nasi di tiap hari Jumat. Sampai sekarang kami masih melakukan kegiatan itu. Seperti relawan pada umumnya, di setiap hari Jumat kami membagi-bagi nasi di beberapa titik Kota Palu untuk orang-orang yang memang sedang membutuhkan atau memang kita melihat dari segi ekonominya, jadi kami turut serta langsung turun lapangan untuk membagikan nasi itu. Terus yang kedua tadi ada pembagian sembako atau donasi. Itu kami dibagikan di Panti Asuhan As-Sabur di Jalan Veteran, itu ada Panti Asuhan As-Sabur. Kami membagikan nasi dan sembako di sana bersama teman-teman dari siswa SMA 1 Palu. Nah, terus kami ada program ikut penanaman 100 pohon di Donggala bersama komunitas pemuda Sulawesi Tengah bersama dan juga serta pemerintah daerah Donggala, seperti itu. Baik, ada bagi-bagi makanan, kemudian ada juga berbagi bersama anak-anak panti asuhan, dan juga menarik ada yang ikut untuk menanam pohon. Gitu ya. Saya coba breakdown satu-satu ya. Pertama tentang berbagi makanan begitu. Kenapa akhirnya dipilih pada hari Jumat? Jadi sebenarnya konsep berbagi nasi ini mungkin karena langsung lihat fakta lapangan ya. Kayak kita melihat, wah ini kayaknya seru nih, kayak bukan seru sih bagi nasi ini mungkin
secara kemanusiaan ya memang itu sudah hal umumnya kan. Melihat juga di Kota Palu beberapa titik ini banyak orang-orang yang sedang kelaparan atau susah mencari makan, kan banyak ya. Jadi kami dari kawan kemanusiaan berinisiatif langsung mengumpulkan dana sendiri, mengumpulkan dana sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari kami sendiri kawan kemanusiaan mengumpulkan dana pribadi, terus kami membeli nasi, jadi kami langsung bagi-bagikan tanpa feedback apapun. Baik. Ya, Berarti memang dari mandiri begitu ya, secara mandiri akhirnya memutuskan untuk berbagi-bagi makanan pada hari Jumat begitu kepada orang-orang yang membutuhkan. Cukup mulia. Dan kemudian berbagi teman-teman panti asuhan begitu. Dian boleh diceritakan kenapa akhirnya memilih panti asuhan itu dan apa isu yang awalnya diangkat sampai akhirnya membentuk program ini? Oke, baik. Sebenarnya untuk isu awalnya sih ini balik lagi dari niatnya kita sih Kak sebenarnya. Jadi tidak ada hal tertentu yang tidak ada hal yang mendasari tertentu untuk kita ke panti asuhan itu. Jadi benar-benar niat dari hati aja gitu. Dari dengan teman-teman semua gitu. Baik. Dan akhirnya saat itu untuk memutuskan untuk berbagi begitu di teman-teman di panti asuhan. Baik. Dan yang terakhir, tadi kan saya dengar ikut menanam pohon gitu. Sedangkan teman-teman kan konsentrasi adalah di sosial kultural dan juga pendidikan gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ikut begitu terlibat di isu lingkungan ini begitu? Boleh Amdal tadi ya? Mungkin dari saya. Jadi ceritanya itu ada salah satu komunitas di Indonesia yang mengundang kami kawan kemanusiaan untuk ikut serta dalam kegiatan menanam pohon itu. Jadi tidak hanya, jadi sebenarnya itu bukan suatu konsep dari sosial pendidikan dan budaya, tapi memang bagaimana cara kita mencintai alam. Jadi kawan kemanusiaan juga ikut serta seperti itu dalam penanaman pohon itu. Dan alhamdulillah memang langsung turun ikut serta juga langsung dari pemerintah daerah Donggala sendiri. Baik. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri juga bahwa lingkungan berpengaruh di berbagai aspek kehidupan gitu ya, termasuk sosial kultural juga. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini dalam program Bilang. Namun kita akan melanjutkan program Bilang setelah azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Saudara, selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya, dan kita masih dalam program Bicara Langsung atau Bilang bersama saya Fikri Muhammad Nur, dan kali ini kita membahas terkait dengan aksi positif begitu yang berdampak di tengah masyarakat bersama dengan kawan-kawan dari organisasi non-profit Kawan Kemanusiaan. Ya, kita lanjut saja perbincangan kita tadi yang sangat seru gitu ya, karena memang menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, terlebih teman-teman adalah para anak-anak muda gitu di Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tadi kita sudah bahas tentang beberapa program gitu. Apakah ada program-program yang ingin dilaksanakan secara kontinu gitu? Apakah ada program-program yang seperti itu, atau memang program teman-teman ini adalah program-program yang dilaksanakan ya ketika ada satu isu tertentu saja begitu? Boleh Dian, boleh? Oke. Untuk program kontinu tadi yang terus-menerus istilahnya. Oke. Untuk program itu kami rasa kami juga harus melihat kondisinya dulu. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan adalah setiap beberapa bulan itu pasti ada aja kegiatannya gitu. Jadi untuk yang kegiatan atau event yang tetap itu tanggalnya misalnya tiap tahun ada, kami rasa itu belum ada Kak untuk sekarang gitu, karena kita juga baru mulai kan istilahnya seperti itu. Baik, berarti masih memang perlu pengonsepan yang lebih matang begitu ya, untuk program-program yang lebih kontinu. Baik, nah selanjutnya saya juga menjadi penasaran begitu terkait dengan masyarakat yang teman-teman bantu. Apakah ada kriteria-kriteria tertentu begitu yang untuk bisa dibantu oleh teman-teman gitu? Boleh Amdal? Jadi kami membantu masyarakat tanpa yang Dian bilang tadi, kita tidak melihat kriteria-kriteria apapun, tidak pandang bulu istilahnya. Jadi kita membantu masyarakat ya sesuai situasi dan kondisi mereka, bagaimana kehidupan ekonomi mereka, bagaimana. Apalagi yang memang secara langsung kita lihat di lapangan langsung mereka yang sedang kesusahan tidur di pinggir jalan, seperti itu. Kita membantu mereka penggalangan dana untuk mereka yang sedang membutuhkan seperti itu. Baik, dan saya juga jadi penasaran, bagaimana akhirnya teman-teman bisa tahu begitu target-target orang-orang ini tuh taunya dari mana?
Atau misalnya ada teman-teman yang misalnya punya kenalan atau seperti apa, langsung mengabarkan atau seperti apa? Jadi kalau persoalan itu artinya informasi ya. Jadi kalau persoalan informasi dari teman untuk turun aksi ke jalan-jalan membagi-bagi sembako itu, kita tidak punya informasi apapun. Jadi kita langsung melihat situasinya, langsung turun ke lapangan bersama seluruh teman-teman kawan-kawan kemanusiaan. Kita melihat di beberapa titik lokasi Kota Palu, seperti apalagi yang paling sering secara umum yang kita lihat itu di jalan Taman Gor ya. Taman Gor itu banyak kayak orang-orang yang sedang berkumpul, orang yang sedang mengumpulkan mencari sebuah pekerjaan yang memang sudah ekonomi yang sangat tidak mumpuni ya, seperti itu. Jadi kita langsung ke lokasi itu, terutama lokasi itu ya. Terus lokasi kedua ada yang mungkin di bagian-bagian Palu Barat itu banyak. Jadi tidak mendengar informasi apapun dari teman-teman apapun atau dari manapun, tidak melihat dari media apapun. Jadi langsung turun ke lapangan, langsung melihat situasinya. Ya berarti teman-teman langsung turun begitu, membawa makanannya dan langsung membagikan gitu ya. Betul. Baik. Nah, kemudian tadi saya juga mendengarkan awalnya memang dari ajakan-ajakan begitu. Tapi setelah perkembangannya sampai saat ini, bagaimana? Apakah ada antusias tersendiri dari para pemuda di Kota Palu ataupun di Sulawesi Tengah terkait dengan teman-teman dari kawan kemanusiaan ini? Mungkin boleh Dian? Untuk antusias dari pemuda-pemuda di Kota Palu ya Kak, menurut saya ada gitu, karena cerita sedikit, kemarin beberapa hari yang lalu sih, ini teman-teman saya di kampus tanya-tanya soal kawan kemanusiaan ini sendiri. Dian, ini organisasinya kayak apa gitu, kegiatannya apa-apa aja ya, masih bisa gak ibu masuk kita? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, menurut saya ini bagus, positif, karena salah satu manfaat sosial media di sini kita juga bisa lihat gitu, dari sosial media penyebaran informasinya sangat luas gitu, jadi bisa menarik perhatian publik gitu istilahnya. Iya, baik. Dan ternyata memang sudah dirasakan oleh Dian gitu ya. Kalau dari Amdal sendiri bagaimana Amdal? Sama seperti Dian tadi. Jadi kalau dalam penarikan teman-teman yang memang atau teman-teman yang ingin bergabung sama kami kawan kemanusiaan itu, sebenarnya itu berkembang secara sendiri dari kawan kemanusiaan itu sendiri. Jadi bagaimana kita mempromosikan kawan kemanusiaan itu sehingga anak-anak muda Kota Palu termotivasi, atau mereka mungkin ada pemikiran juga ingin membentuk suatu komunitas sendiri atau ya seperti itu. Jadi kami memberi wadah yang terbuka saja untuk anak-anak muda Kota Palu, dan sebagai bukti bahwa masih adalah jiwa muda yang dibutuhkan di kota kita sekarang ini, seperti itu. Baik. Saya tambahkan sedikit boleh Kak? Silahkan Dian. Oke, terkait dengan yang Amdal bilang tadi, peran sosial media di sini menurut saya sangat penting. Ya gitu, pertanyaannya adalah how we gonna attract people untuk join kita gitu. Gimana cara kita buat tarik orang-orang untuk join kita? Caranya adalah kalau dari kami sendiri, kami up konten-konten yang menurut kami menarik dari segi warna, mungkin desain gitu. At least mereka lihat aja gitu. Kita tidak harap mereka join, tapi mereka lihat aja gitu, tahu oh ada nih organisasinya, seperti itu. Baik. Dan jujur juga saya sendiri itu cukup tertarik begitu mendengar cerita-cerita dari teman-teman dan juga dari media sosial teman-teman di Instagram. Saya juga cukup tertarik begitu untuk bergabung bersama teman-teman gitu ya. Besar harapan saya siapa tahu bisa bergabung bersama teman-teman ya. Baik. Nah, tadi juga Dian sudah ngobrol tentang media sosial begitu Instagram, dan saya lihat di Instagram teman-teman itu ada beberapa program yang cukup menarik gitu. Ada webinar kemanusiaan, kemudian kolaborasi kemanusiaan, dan juga ada tentang berkawan. Nah, kita akan membahas ini ya satu persatu. Mungkin dari webinar kemanusiaan dulu. Dian, silakan diceritakan seperti apa sebenarnya webinar kemanusiaan ini. Terima kasih Kak. Untuk webinar berkawan kemarin dengan judul problematika kultur sosial di pandemi gitu. Nah, alasan kita membuat webinar ini salah satunya adalah karena pandemi itu sendiri Kak, jadi membatasi kerumunan dan untuk bertemu satu sama lain gitu. Jadi kita bikin webinar. Temanya kita angkat, kenapa itu? Karena ini mengangkat juga dari keresahan masyarakat terkait perubahan-perubahan yang mereka alami yang dikarenakan oleh pandemi ini, dari segi ekonomi, pendidikan, seperti yang saya bilang di awal tadi gitu. Nah, di webinar ini kita mengundang 2 dosen, yang pertama dari dosen FISIP Untat, terus yang kedua ada staf prodi administrasi dari Universitas 19 November ya. Iya, dari situ, karena beliau yang memberikan materi terkait apa-apa saja yang terjadi perubahannya di
era pandemi ini gitu, dan bagaimana penanganannya seperti itu. Dan bagaimana antusias para orang-orang masyarakat untuk mengikuti kegiatan teman-teman kemarin itu seperti apa hasilnya? Untuk antusiasnya, karena kita masih baru ya, jadi kita didn't expect that much, kita tidak ekspektasi terlalu tinggi, tapi kita sangat bersyukur karena ternyata masih ada yang mau mendengarkan hal-hal seperti ini loh, masih ada yang peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi kalau ditanya antusiasnya seberapa besar ya Kak, kami tidak bisa mendeskripsikan secara angka mungkin, karena kita juga masih masih baru istilahnya, tapi kita bersyukur karena ada ya ternyata yang masih mau ikut gitu. Tapi setidaknya ternyata lebih dari apa yang teman-teman ekspektasikan begitu ya. Baik, ini cukup menarik begitu pembahasannya, dan boleh Dian bercerita begitu. Apa akhirnya hasil dari webinar ini begitu dibagikan mungkin kepada para penonton begitu pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih. Hasil dari webinar ini yang kami tangkap adalah value-nya adalah masyarakat atau pemuda-pemuda di Kota Palu ini bisa lebih aware, lebih peka lagi terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat ini sendiri, khususnya Kota Palu. Jadi sikap acuh tak acuh itu bisa lebih diminimais lagi Kak, seperti itu. Baik, kembali sebenarnya kepada esensi kita sebagai makhluk sosial gitu ya, untuk bisa peduli gitu kepada sesama manusia. Baik, ini menarik sekali begitu ya tentang webinar kemanusiaan ini, dan harapan kita adalah kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan begitu, besar harapannya kepada teman-teman kawan kemanusiaan ini. Baik, selanjutnya saya juga mendengar ada namanya kolaborasi kemanusiaan. Nah, teman-teman sudah berkolaborasi dengan siapa saja? Mungkin boleh Amdan? Jadi kembali ke pembahasan awal ya Kak. Jadi kita sudah kolaborasi yang pertama tadi pembagian sembako di Panti Asuhan Asabur itu dengan salah satu SMA di Kota Palu, SMA Negeri 1 Palu itu. Terus yang kedua kita ada kolaborasi yang tadi penanaman 100 pohon. Penanaman 100 pohon itu bersama pemuda, komunitas pemuda Sulawesi Tengah dan juga serta pemerintah daerah Donggala. Terus juga itu ada bantuan dari teman-teman KMKP dari Makassar. Kita turun langsung ke Desa Rogo untuk membantu warga yang sedang terkena banjir di sana. Seperti itu. Baik, berarti sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa lembaga begitu ya, mulai dari sekolah, kemudian bahkan juga pemerintah ya, pemerintah Kabupaten Donggala dan juga teman-teman dari KMKP, KMKP. di Makassar, bahkan sudah lintas provinsi gitu ya. Baik, nah boleh diceritakan begitu bentuk-bentuk kolaborasinya, mungkin spesifiknya ke Rogo, karena waktu itu sebagai bentuk jawaban terhadap isu bencana yang terjadi ya. Boleh diceritakan Amdal seperti apa waktu itu kegiatannya? Jadi dulu kami lagi melihat informasi atau mendengar informasi bahwa ada yang terjadi banjir di Desa Rogo. Terus banyaknya warga yang sedang kesusahan, terus juga ada rumah mereka yang tenggelam karena banjir. Terus juga ada rumah yang mereka hanyut karena banjir. Jadi kami dari kawan kemanusiaan ikut turut serta langsung ke lihat situasi lapangan itu dan melihat ternyata ada teman-teman itu dari komunitas lain seperti yang sebentar KMKP itu, mereka ikut serta juga. Jadi mereka yang mengundang kami, sebenarnya kami yang berinisiasi untuk masuk ke situ. Cuman mereka langsung lebih duluan mengundang kami bagaimana kalau misalnya kawan kemanusiaan ikut kolaborasi bersama kami KMKP. Jadi kawan kemanusiaan sangat senang, jadi kami juga antusias ikut untuk membantu masyarakat di Desa Rogo itu. Baik, ternyata teman-teman kawan kemanusiaan juga akhirnya diajak untuk berkolaborasi begitu ya. Betul. Baik, nah dan pemirsa, dan kita juga ternyata masih ada seperti yang tadi Anda saksikan beberapa saat lalu, ada beberapa tayangan begitu yang ya seperti saat ini yang sudah Anda saksikan. Bisa dijelaskan teman-teman ini kegiatan apa begitu dan bagaimana pertama kali diinisiasi kegiatan ini gitu. Silakan Amdal. Oke, jadi ini namanya konser amal atau nama dari kegiatan kami itu berkawan Vol 1 atau berkawan tahun pertama. Sebenarnya ini kalau mau dibilang sebenarnya juga bukan acara tahunan karena memang kami mengangkat tema dari konser ini yaitu Pray for Indonesia karena melihat dari situasi isu keadaan waktu terjadi bencana di Indonesia, yaitu ada 3 pusat, yaitu di bulan Januari 2021 itu ada pertama di Kalimantan Selatan,
ada yang terjadi banjir di kota Banjarbaru dan di kabupaten-kabupaten lainnya itu di tanggal 9 Januari 2021, terus ada yang di tanggal 14 Januari gempa 5,9 skala Richter di Mamuju di Majene pada tepatnya di Sulawesi Barat. Terus di tanggal 15 juga terjadi gempa yang kedua kali yaitu 6,2 skala Richter di Mamuju juga. Terus yang ketiga itu bencana yang di Manado di Sulawesi Utara yaitu banjir bandang yang menewaskan 5 orang korban jiwa, terus hilangnya 1 orang, dan pemerintah memaksa untuk memaksakan bahwa atau menganjurkan warga di sana untuk mengungsi ke pegunungan, 500 warga. Baik. Konser amal yang akhirnya karena adanya satu isu kebencanaan di 3 titik di wilayah di Indonesia begitu. Betul. Kegiatannya seperti apa secara rincinya, Dian? Boleh dijelaskan? Untuk secara rincinya sesuai namanya Kak, konser amal. Jadi awalnya itu kita sebenarnya jual tiket sih Kak waktu itu. Nah, terus isinya apa? Isinya kita undang atau kita ajak collab musisi-musisi di Kota Palu untuk mengisi acara pada hari itu, sehingga masyarakat juga terhibur istilahnya gitu. Jadi diselingi juga dengan yang seperti Amdal bilang tadi, yang isu-isu yang sedang beredar di masyarakat pada saat itu mengenai bencana pada saat itu. Jadi rangkaian acaranya kurang lebih seperti itu Kak. Baik, berkolaborasi gitu dengan musisi Kota Palu dan akhirnya menjual tiket. Nah, akhirnya biaya penjualan tiket itu diarahkan kemana? Oke, untuk biaya penjualan tiket ini saya buka sini aja Kak. Iya. Kemarin itu donasinya alhamdulillah terkumpul 5 juta. Nah, baik, tapi untuk penjualan tiketnya sendiri itu sekitar 1 juta lebih ya. Karena kita membatasi juga Kak, soalnya pada saat itu masih ini kan pandemi. Jadi kita membatasi kerumunan juga gitu. Nah, dana lain ini dari mana? Nah, yang kita tidak expect adalah pada saat itu ternyata banyak antusias dari masyarakat yang ingin berdonasi sendiri gitu. Jadi pada saat acara itu ada aja tuh yang saya mau donasi gitu. Nah, kemudian pada hari itu juga tidak kita expect bahwa Kak Aci ya kalau nggak salah, Kak Aci Karibo tahu kan? Iya. Nah, Kak Aci Karibo pada malam itu dia lelang gitarnya, terus hasilnya itu full didonasikan untuk kegiatan ini gitu. Baik. Hasilnya terus kita salurkan melalui Yayasan Rumah Dua Jari seperti itu. Jadi mereka yang meneruskan. Baik, ternyata memang konser amal ini begitu menghibur masyarakat Kota Palu dengan mendatangkan berbagai musisi-musisi, tapi juga sebagai bentuk konser amal begitu, mengumpulkan donasi bagi teman-teman kita yang terdampak bencana di 3 titik. Dan ternyata memang benar ya bahwa manusia itu banyak sekali hal-hal yang kita tidak expect gitu kan ya. Ternyata ada juga yang mau berdonasi kayak gitu ketika kegiatan itu. Menarik sekali. Dan kalau teman-teman sendiri bagaimana akhirnya perasaannya saat itu setelah tahu banyak sekali donasi-donasi yang teman-teman tidak expect gitu? Bagaimana saat itu perasaan teman-teman? Rasanya senang satu, kaget juga satu, karena kita tidak expect yang seperti saya bilang tadi Kak, bahwa ternyata masih banyak ya Kak yang mau peduli untuk sesama kita seperti itu. Baik, kalau Amdal sendiri seperti apa Amdal? Ya memang rasanya sangat senang sekali karena memang kegiatan apalagi dari kawan komunitas sendiri ya. Komunitas yang independen berdiri sendiri tanpa naungan pemerintah. Terus kami anak-anak muda yang penuh ide, kreatif. Jadi sangat senang konsep kami ini bisa hasilnya bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat yang sedang membutuhkan. Baik, tentu sangat senang ya gitu ya. Dan karena juga ini kan melakukan kolaborasi gitu dengan musisi-musisi. Bagaimana antusiasme para musisi waktu itu ketika teman-teman ajak untuk berkolaborasi di sini? Untuk antusias dari musisi-musisi di Kota Palu, alhamdulillahnya mereka juga tanggapinya dengan baik Kak. Mereka langsung kayak responnya seperti, oh ya ayo kapan, di mana gitu. Dan mereka sendiri tidak menerima timbal balik seperti itu. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, orang-orang berpikir mungkin angka 5 juta itu sedikit, tapi trust me gitu. Ini tahun pertama untuk kita, jadi kita juga tidak expect sebanyak itu, dan setidaknya kita bisa meringankan beban-beban masyarakat yang ada pada saat itu. Betul. Bukan hanya nominal gitu ya, tapi rasa kemanusiaan dan kepedulian kita terhadap orang lain di sekitar kita. Baik, menarik sekali. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan pembicaraan kita
ya. Masih dengan teman-teman dari kawan kemanusiaan, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bilang, Bicara Langsung, dan kami masih bersama dengan teman-teman kawan kemanusiaan. Tadi kita sudah membahas terkait satu program ya, yaitu tentang berkawan, merupakan sebuah konser amal, begitu kolaborasi dengan berbagai musisi di Kota Palu. Ya, nah musisinya dari mana saja? Maksudnya siapa saja begitu? Musisi-musisi yang akhirnya mengisi kegiatan berkawan volume 1 ini. Amdal. Oke, baik. Yang pertama kami memanggil dari Om Aci Karibo, dari vokalis dari The Box Band. Baik. Nah, beliau langsung juga ikut turut serta dalam kegiatan kami dan ikhlas dalam melaksanakan kegiatan ini. Terus juga ada dari Bateman Band. Baik. Bateman Band. Terus juga ada dari Kultur Project. Baik. Terus juga ada dari Om Jack Pataba dari Pataba Pictures. Ya. Terus ada salah satu sanggar seni paling fenomenal di Palu, yaitu Sanggar Seni Kintata. Baik, ternyata memang ada beragam gitu ya musisi-musisi yang ikut bergabung, dan memang ini juga sudah punya nama begitu di Kota Palu, dan ini menjadi satu hiburan tersendiri bagi masyarakat, terutama saat itu dilaksanakan kapan kegiatan ini? Tanggal 24 Februari 24 Februari 2021, dan saat itu memang di tengah pandemi ya, dan pasti masyarakat juga mencari satu hiburan tersendiri begitu ya, dan akhirnya teman-teman hadir dengan bentuk konser amal begitu. Jadi tidak hanya menghibur tapi juga ada donasinya. Baik, menarik sekali dan sangat positif ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih untuk kontribusinya. Baik, nah selanjutnya tentu setelah melaksanakan atau mendirikan organisasi ini, menjalankan organisasi ini dari 2020 begitu sampai sekarang, ada kendala-kendala yang dirasakan begitu. Boleh bercerita kendala-kendala apa yang akhirnya teman-teman hadapi selama organisasi ini gitu. Boleh dari Dian dulu. Oke. Untuk kendalanya sendiri, ini kita tidak menafik, kita dana itu kendala paling ini sih. Soalnya pada saat itu pandemi juga ya kan. Nah, terus kita bingung ini dananya kita dari mana ya. Alhasil kita bikin bazar pada saat itu dan alhamdulillah dananya terkumpul. Terus kendala-kendala lainnya adalah mungkin izin orang tua juga, karena yang namanya bikin kegiatan ya Kak, pasti tiap hari keluar gitu. Terus apalagi ya Kak, mungkin kendala-kendala kecil seperti miscommunication mungkin antar satu sama lain ya, itu saya rasa wajar sih Kak, untuk setiap proses gitu. Kalau dari saya sih seperti itu saya kendalanya. Baik, kalau dari Amdal sendiri? Oke, mungkin pertama dari perspektif orang tua ya, bagaimana orang tua menilai kami yang sedang berjuang untuk membuat kegiatan ini, karena memang kita kawan kemanusiaan membuat kegiatan berkawan ini di masa-masa pandemi yang sedang melonjaknya kasus-kasus COVID ini. Jadi mungkin orang tua juga lagi khawatir, cuman kami memastikan bahwa memang di teman-teman kawan kemanusiaan tidak akan terjangkit dengan COVID-19 ini. Jadi dan yang kedua itu bergantung dengan teman-teman dari panitia sendiri atau teman-teman kawan kemanusiaan sendiri. Bagaimana mereka kan sudah kuliah masing-masing ya, sudah punya kesibukan masing-masing. Apalagi yang kuliah ini bukan hanya di Kota Palu, ada yang di luar Kota Palu juga, ada yang di Pulau Jawa seperti itu. Jadi memang komunikasinya agak susah karena memang mereka juga mungkin lagi mempersiapkan diri bagaimana dari konsep dari pandangan perspektifnya orang tuanya mereka masing-masing, sehingga ya mungkin kalau mau dibilang secara maksimal juga tidak terlalu maksimal pengerjaan kami dalam tiap konsep apa yang kami bikin untuk kegiatan di kawan kemanusiaan ini. Baik, begitu ya, dan alhamdulillah kendala-kendala itu bisa diatasi dengan baik oleh teman-teman. Baik, nah kita beralih ke pertanyaan lain ya teman-teman. Apa sebenarnya value atau nilai yang dipegang oleh teman-teman kawan kemanusiaan ini yang akhirnya menjadi dasar begitu dalam menjalankan setiap program ataupun aksi-aksi teman-teman gitu? Dari Akmal dulu. Jadi untuk value dari kami sendiri, kami bisa membantu orang-orang yang sedang kesusahan seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya. Mereka bisa mendapatkan bantuan dari kami, bagaimana kami bisa memberikan suatu donasi kepada mereka yang sedang membutuhkan.
terus untuk value ke eksternalnya untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan motivasi dari kami, apalagi terutama untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda Kota Palu yang memang mereka tidak punya kegiatan apapun, apalagi di masa pandemi seperti ini kan, mereka mungkin berpikir ya mungkin di rumah saja atau kuliah atau sekolah seperti itu kan. Jadi mungkin itu sebagai motivasi untuk anak-anak muda supaya mereka bisa menyalurkan ide-ide kreatif seperti kami untuk melaksanakan kegiatan bagaimana melihat situasi dan kondisi di masyarakat kita sendiri, apalagi di Indonesia sekarang ini. Seperti itu. Baik, berarti memang nilainya adalah bagaimana kita bisa membantu sesama manusia, begitu ya. Kembali lagi ke esensi kita sebagai seorang manusia, begitu ya. Value yang sangat baik begitu ya dari organisasi ini. Nah, itu tadi value begitu. Bagaimana dengan manfaat gitu yang dirasakan baik oleh masyarakat maupun teman-teman sendiri yang bergabung di kawan kemanusiaan. Silakan. Oke, baik. Untuk manfaatnya sendiri untuk manfaatnya ke masyarakat dulu ya Kak. Untuk manfaatnya sendiri ke masyarakat, we don't really know how to say this actually karena yang tahu manfaatnya itu benar-benar dari masyarakatnya langsung gitu. Tapi one thing that we can make sure is, satu hal yang kita bisa pastikan adalah mungkin kita tidak bisa bantu 100%, but at least kita bisa meminimalisir gitu. Nah, untuk manfaat secara internal untuk ke kita pribadi ya seperti yang saya bilang awal tadi, balik lagi ke value yang dibilang Andal tadi, bagaimana cara kita memanusiakan manusia tersebut gitu. Karena kita kan makhluk sosial ya Kak, kita tidak bisa berdiri sendiri, jadi ya kita harus belajar juga untuk beradaptasi, ya, jadi seperti itu. Baik, tapi apakah Dian punya pengalaman begitu, mungkin dari masyarakat yang pernah bercerita kepada Dian bahwa dia akhirnya pernah merasakan langsung gitu dampak dari teman-teman kawan kemanusiaan ini, atau mungkin yang paling kecil dari peserta-peserta teman-teman panti asuhan yang lalu, atau itu bagaimana? Apakah ada reaksi seperti apa begitu, seperti apa respon mereka saat itu? Kalau dari respon mereka ya Kak, saya rasa yang paling dekat dulu ya dari teman-teman, mungkin kawan-kawan kemanusiaan yang lain, teman-teman mereka hal yang mereka dapatkan adalah mereka lebih terbuka, lebih peka terhadap isu-isu sosial dan budaya yang ada di sekitar mereka gitu. Mereka juga lebih berani untuk mengemukakan pendapat mereka gitu. Baik. Nah, yang terakhir teman-teman, apa harapan teman-teman baik kepada kawan kemanusiaan sendiri atau mungkin kepada pihak-pihak lain, salah satunya seperti pemerintah mungkin. Seperti apa harapannya? Boleh dari Amdal dulu. Harapan saya sendiri atau harapan mewakili kawan kemanusiaan, semoga kawan kemanusiaan semakin berjaya dan juga bisa selalu ikhlas dalam membantu orang, masyarakat Kota Palu, khususnya Sulawesi Tengah. Dan juga harapan kami juga untuk pemerintah semoga mendapatkan respon yang positif dari aksi-aksi kami, seperti yang kami bicarakan sebelum-sebelumnya, karena memang kawan kemanusiaan ini konsepnya pada sosial budaya dan pendidikan, dan juga kami selalu berharap bahwa kawan kemanusiaan ini bisa dianggap memanusiakan manusia, di mana kami selalu terbuka untuk seluruh masyarakat atau warga-warga sekitar, terutama di lingkungan keluarga sendiri, saudara atau orang tua, dan juga hal yang paling kecil adalah lingkungan rumah seperti tetangga, bagaimana kita menyambut dan menerima mereka, apalagi dan langsung turun langsung ke lapangan bersama masyarakat, bagaimana kita membantu mereka yang sedang membutuhkan. Baik, dari Dian sendiri seperti apa Dian? Oke, saya harapannya ke kawan kemanusiaan sendiri, harapannya semoga kedepannya bisa menghadirkan program-program yang atau kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, terus bisa menebarkan istilahnya positif ya, hal-hal positif kepada masyarakat gitu. Itu aja sih Kak. Baik. Terima kasih teman-teman kawan kemanusiaan. Saya mewakili masyarakat luas gitu, mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan aksi-aksi positif teman-teman di tengah-tengah masyarakat. Semoga ini terus berjalan dan bisa mendapatkan respon positif dari pemerintah seperti yang diharapkan oleh Amdal gitu ya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama saya di Studio TVRI pada malam hari ini. Dan pemirsa, terima kasih yang paling besar juga kepada Anda, para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang menyaksikan program Bicara Langsung pada malam hari ini. Tanpa Anda, maka program ini tidak akan bisa berjalan begitu ya, karena Anda lah merupakan penonton yang sejatinya menjadi esensi dari program ini. Dan kembali lagi, ternyata masih banyak sekali pemuda di Kota Palu maupun di Sulawesi Tengah
yang masih melakukan aksi-aksi positif begitu di tengah masyarakat demi memberikan dampak nyata kepada masyarakat dengan esensi kembali memanusiakan manusia. Saya Fikri Muhammad Nur, terima kasih dan sampai jumpa di program Bicara Langsung selanjutnya. Sampai jumpa.